I just had to let you know you're. Pengertian bahan ajar matematika merupakan segala bentuk bahan informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Bahan ajar ini tidak hanya berisi kumpulan angka dan rumus, tetapi juga struktur logika dan strategi pemecahan masalah. Penerapan dan bahan ajar matematika, kalau cuma angka sama rumus pasti bikin anak cepet bosan. Biar kelas makin seru, ini 3 jenis bahan ajar yang bisa jadi andalan. Pertama, media manipulatif. Anak-anak itu butuh yang konkret. Gunakan benda nyata seperti blok atau potongan kertas untuk belajar pecahan. Biarkan tangan mereka yang bekerja supaya otaknya lebih cepat paham. Kedua, modul kontekstual. Jangan langsung kasih soal hitungan. Mulailah dengan cerita, misalnya hitung kembalian jajan di kantin atau bagi-bagi kue buat teman sekelas. Kalau materinya dekat dengan keseharian, mereka pasti lebih nyambung. Terakhir, game digital. Sesekali bawa teknologi ke dalam kelas, pakai kuis interaktif yang seru buat latihan soal. Belajar jadi terasa seperti main game dan siswa pun jadi lebih kompetitif secara positif. Ingat, kuncinya adalah bawa mereka dari yang nyata ke yang abstrak. Kalau kamu paling suka pakai media yang mana di kelas? Jenis-jenis bahan ajar matematika. 1. Bahan ajar cetak. Bahan ajar yang berbentuk tulisan dan dicetak kertas. Contohnya, buku paket matematika, LKS, modul, buku latihan soal. Bahan ajar ini biasanya berisi materi, contoh soal, dan latihan yang disusun secara sistematis. Jenis yang paling umum digunakan di sekolah. 2. Bahan ajar visual. Bahan ajar yang mengandalkan penglihatan, gambar atau visual. Contohnya, diagram dan grafik, poster bangun datar dan bangun ruang, kartu angka atau kartu soal, gambar pecahan. Digunakan untuk membantu siswa memahami konsep matematika yang sulit dengan bantuan gambar. 3. Bahan ajar audio. Bahan ajar yang hanya menggunakan suara, contohnya rekaman, penjelasan materi, lagu perkalian. Biasanya digunakan untuk membantu siswa menghafal seperti menghafal tabel perkalian. 4. Bahan ajar audio visual. Bahan ajar yang menggabungkan suara dan gambar, contohnya video pembelajaran animasi matematika, PowerPoint dengan suara. Lebih menarik karena siswa bisa melihat sekaligus mendengar penjelasan, sehingga lebih mudah dipahami. 5. Bahan ajar manipulatif, konkret. Bahan ajar berupa alat nyata yang bisa disentuh dan digunakan langsung. Contohnya, balok atau kubis, koin untuk berhitung, penggaris dan alat ukur, potongan kertas pecahan. Sangat penting untuk siswa SD karena membantu mereka memahami konsep abstrak menjadi lebih nyata. 6. Bahan ajar digital atau interaktif. Bahan ajar yang berbasis teknologi, contohnya aplikasi belajar matematika, game edukasi, kuis online, kuisis, Google Form, PowerPoint interaktif. Membuat pembelajaran lebih menarik dan modern, serta bisa meningkatkan minat belajar siswa. Fungsi bahan ajar matematika SD. Yang pertama yaitu sebagai pedoman guru dalam mengajar. Bahan ajar membantu guru menyampaikan materi secara terarah, mulai dari konsep sederhana sampai yang lebih sulit. Yang kedua yaitu sebagai sumber belajar bagi siswa. Siswa bisa belajar tidak hanya dari penjelasan guru, tetapi juga dari buku, modul, atau lembar kerja yang disediakan. Yang ketiga yaitu mempermudah pemahaman konsep. Matematika sering dianggap sulit, jadi bahan ajar dibuat agar konsep lebih jelas, misalnya dengan gambar, contoh, atau cerita. Fungsi yang keempat yaitu mengarahkan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar biasanya berisi langkah-langkah belajar, latihan soal, dan aktivitas yang membuat pembelajaran lebih terstruktur. Fungsi yang kelima yaitu sebagai alat evaluasi. Di dalam bahan ajar, terdapat soal-soal latihan yang bisa digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa.
Manfaat bahan ajar matematika SD. Yang pertama yaitu membantu siswa belajar mandiri. Siswa bisa belajar sendiri dari rumah karena materi sudah disusun dengan jelas dan mudah dipahami. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan minat belajar matematika. Jika bahan ajar dibuat menarik seperti warna, gambar, cerita, siswa jadi lebih semangat belajar. Manfaat yang ketiga yaitu mempermudah guru mengajar. Guru tidak perlu menjelaskan dari awal tanpa arah karena sudah ada panduan dalam bahan ajar. Manfaat yang keempat yaitu membantu memahami konsep secara bertahap. Materi disusun dari yang mudah ke sulit sehingga siswa tidak merasa terbebani. Manfaat yang kelima yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Melalui latihan soal dalam bahan ajar, siswa terbiasa berpikir runtut dan menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya yaitu prinsip dan langkah penyusunan bahan ajar matematika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan langkah penyusunan bahan ajar matematika. Jadi bahan ajar itu tidak disusun secara asal, tetapi harus mengikuti prinsip dan tahapan tertentu agar efektif digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip. Prinsip ini menjadi dasar dalam menyusun bahan ajar. Selanjutnya, relevansi yang artinya materi harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, konsistensi. Artinya, antara tujuan, materi, dan evaluasi harus selaras. Selanjutnya, kecukupan. Maksudnya, materi tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan. Selanjutnya, sistematis, yaitu disusun dari yang mudah ke yang sulit. Selain itu, bahan ajar juga harus kontekstual dan berpusat pada siswa. Terakhir, harus jelas dan dilengkapi dengan evaluasi. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar dimulai dari analisis kebutuhan dan kurikulum, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, setelah itu menyusun materi yang berisi konsep, contoh, dan latihan, lalu menentukan strategi serta media pembelajaran, kemudian mendesain struktur bahan ajar, dilanjutkan dengan evaluasi, dan yang terakhir dilakukan uji coba serta revisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan bahan ajar matematika harus dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar dapat membantu memahami konsep, bukan hanya menghafal rumus. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar matematika yang baik. Yang pertama, sistematis. Sistematis berarti bahan ajar harus beruntut dan logis agar mudah diikuti oleh siswa. Dalam matematika, konsep itu saling berkaitan. Jika urutan penyajiannya tidak sesuai, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang berikutnya. Contoh sistematis mengajarkan penjumlahan sebelum perkalian atau mengajarkan pecahan sebelum ke operasi pecahan. Yang kedua adalah kontekstual atau sesuai kehidupan nyata. Dalam matematika, disesuaikan dengan situasi nyata yang sering ditemui oleh siswa. Matematika sering dianggap sulit karena terlalu abstrak, sehingga jika disesuaikan dengan kehidupan nyata, mungkin siswa akan lebih mudah paham dalam memahami matematika. Contohnya, menghitung uang jajan, membagi kue, atau mengukur panjang meja. Dan yang ketiga adalah menarik. Bahan ajar harus terlihat menarik dari segi tampilan ataupun isi, karena tampilan yang monoton bisa membuat siswa lebih cepat bosan. Contoh bahan ajar matematika yang baik seperti infografis matematika, memberikan warna-warna yang cantik, atau bahasa-bahasa sederhana dan komunikatif. Yang keempat adalah interaktif. Interaktif melibatkan antara guru dan siswa, jadi tidak hanya berpusat pada guru saja. Dengan interaktif, pembelajaran
menjadi lebih efektif dan siswa bisa berpikir dan berpartisipasi. Contohnya memberikan pertanyaan pemantik ataupun permainan sederhana matematika. Dan yang kelima, berbasis konsep atau tidak hanya rumus saja. Di sini matematika tidak hanya sekedar menjelaskan rumus, menghafalkan rumus, melainkan menjelaskan konsep bagaimana asal-asal usul rumus tersebut. Yang keenam, sesuai dengan tingkat pemahaman. Dan yang keenam, sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Bahan ajar harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan tahap berpikir siswa. Setiap tahap perkembangan memiliki cara berpikir yang berbeda. Jika tidak sesuai, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi. Contoh, tingkat SD memberikan gambar dan benda konkret. Tingkat SMP mulai memberikan simbol-simbol. Dan tingkat SMA mulai abstraksi dan pemodelan matematika. Dan itulah 6 karakteristik bahan ajar matematika yang baik. Sekian dari kelompok kami tentang bahan ajar matematika sekolah dasar. Apabila jika ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Salam sehat, semangat belajar.